Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Yifei dan menyerap mata air 6 warna, pada saat ini ada semakin banyak tim yang sudah memasuki area di dalam hutan. Tim Xiaoyan sebenarnya sudah termasuk menjadi tim yang tercepat pada saat ini. Tetapi pada saat yang sama ada tim yang sudah bergegas keluar dari dalam hutan dan berada di Tongtianzhu, pusat dari area hutan ini. Salah satu pemimpin dari tim itu, dia terdapat tanduk kering di wajahnya. Bahkan rambutnya digumpal oleh darah. Dia tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Melihat Tongtianzhu, sosok itu tiba-tiba tertawa dan melirik ke sekelilingnya. Tetapi masih belum ada siapapun di sana. Ternyata merekalah yang pertama tiba di sana. Dan tim ini adalah tim aliansi dewa. Ye Zheang saat ini tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku telah menerobos bintang 6 Daoxian. Dan aku sudah tidak sabar untuk bertarung melawan tim Fearless itu, ucap dari Ye Zheang. Dia semakin kuat saat ini. Jiang Ya yang mendengar itu di belakangnya, dia menunjukkan wajah yang muram. Dan tidak menunjukkan banyak ekspresi kali ini. Lalu seruan pengumuman pun terdengar di langit. Tim aliansi dewa adalah tim yang pertama yang sudah memasuki Tongtianzhu. Dan mereka telah membunuh 1000 orang. Dan peringkat pertama di kompetisi ini saat ini adalah mereka. Seberkah cahaya langsung turun dari langit dan ada tokoh-tokoh yang muncul di Tongtianzhu. Di dalam sebuah gua ada aura yang melayang. Lalu aliran mata air muncul di hadapan semua orang. Itu adalah air mancur kuno 9 warna. Ini adalah satu-satunya mata air kuno 9 warna. Tuhan benar-benar memberkatiku kali ini, ucap dari Ye Zheang. Tampaknya Ye Zheang tidak pernah menyangka bahwa mereka akan diberikan hadiah mata air 9 warna. Seolah-olah Tuhan telah mengizinkan dirinya untuk menerobos ke Daoxian bintang 6. Setelah dia bisa menerobos ke Daoxian bintang 6, sumber keabadian miliknya akan meningkat tajam. Kekuatannya juga akan meningkat secara mengesankan. Ye Zheang pun lalu berkata, dengan begitu jalanku untuk membunuh Xiaoyan akan menjadi lebih mudah. Mereka pasti akan tiba di sini sebentar lagi. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Kita harus menyerap mata air kuno ini. Ayo kita menunggu mereka datang kali ini, ucap dari Ye Zheang. Semua orang lalu mematuhi Ye Zheang dan langsung menunggu dengan tenang. Karena Ye Zheang tidak tahu butuh berapa lama untuk menyerap sumber keabadian dari mata air kuno 9 warna ini, jadi Ye Zheang berniat menunggu tim Fearless tiba terlebih dahulu. Di hutan yang gelap ini, cahaya dari mata air kuno 6 warna secara bertahap telah memudar dan sumber energi yang kuat pun telah diserap oleh semua anggota tim Fearless. Aura Xiaoyan pun saat ini sudah mencapai bintang 3 Daoxian tingkat akhir. Sedangkan Ding Yue telah menerobos ke tahap akhir dari Daoxian bintang 2. Dan Long Yan telah menerobos ke tingkat tengah dari bintang 2 Daoxian. Long Xitian juga telah menerobos ke level 2 bintang Daoxian. Pada saat ini, tim Fearless telah memiliki 3 bintang Daoxian. Nan Arming, King Mu'er, Ziying, Storm, Xiaozan telah mencapai Daoxian bintang 1 tingkat menengah. Sedangkan Zeni, Lang Tian, Qianing, Hou Honger, Jing Wuchen telah mencapai tahap akhir dari Daodi. Jika saja ada cukup banyak mata air kuno, semua anggota tim Fearless akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke level Daoxian. Kekuatan tempur dari tim Fearless secara alami akan sangat meningkat pada saat itu. Xiaoyan pun akhirnya membuka matanya. Dia telah terlebih dahulu mengakhiri pelatihannya. Tetapi setelah membuka matanya, Xiaoyan menyadari bahwa ada rasa dingin pada mata air kuno ini. Xiaoyan pun akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Lalu segala sesuatu di sekitarnya menjadi hening.
hanya ada suara air yang mengalir dan bergemericik. Mata air kuno ini tidak dalam tetapi luasnya lebih dari 12 meter. Saat Xiaoyan melihat ke bawah mata air, di sana ada sebuah cermin. Dan di bawah cermin itu ada sungai. Tetapi sungai ini bukanlah mata air yang mengalir. Namun sungai ini bukanlah sungai yang mengalir, tetapi sungai ini adalah sungai darah. Dan di sana terlihat banyak mayat yang membusuk. Dan di sungai itu ada aliran gas yang terus-menerus mengalir ke arah mata air. Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika melihat pemandangan itu. Tetapi dia juga mengerti dengan jelas mengapa ada mata air kuno di dalam ilusi seperti ini. Ternyata sumber energi yang kaya ini berasal dari olahan mayat-mayat itu. Semua mayat di dalam ilusi ditelan. Dan sumber gas abadi yang terkandung di dalam mayat ini juga telah terurai dan berubah menjadi mata air kuno ini. Xiaoyan segera mengamati dan mengerti bahwa asal mula mata air kuno di dalam ilusi ini agak terlalu kejam. Tetapi cara kerja dunia ini memang selalu seperti itu, seperti siklus hidup dan mati. Setelah Xiaoyan memperhatikan ini sebentar, dia segera muncul kembali di permukaan mata air kuno. Dan semua orang pun sudah terbangun satu demi satu. Ya, saat ini kita tidak jauh dari Tong Tianzu. Seseorang pasti telah datang terlebih dahulu di sana. Dan kita harus mempercepat perjalanan kita. Karena kita tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Mungkin di dalam gua Tong Tianzu akan ada hadiah yang sangat besar menunggu kita di sana, ucap dari Xiaoyan. Di Tong Tianzu, waktu pun telah berlalu setelah tim aliansi dewa tiba di sana. Dan beberapa tim sudah mulai muncul satu demi satu. Tim kedua yang datang adalah tim yang dipimpin oleh seseorang pria dengan rambut putih dan 2 tanduk di antara dahinya. Jika Xiaoyan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Orang ini adalah orang yang pernah mereka temui sebelumnya di aula Suzaku, yaitu Ling Fei. Ling Fei melihat Yi Zhang dengan ekspresi yang tampak kusam. Cih, mereka sekarang terlihat lebih kuat daripada sebelumnya, ucap dari Ling Fei. Lalu beberapa suara angin yang kencang berhembus lagi di dalam hutan yang gelap. Kemudian lebih dari selusin sosok tiba di sana. Mereka adalah orang-orang Guyan Protoss, Posisonik, Kuil Bintang, Bintang Bunga dan area laut tiba secara berurutan di sana. Mereka juga termasuk 5 faksi yang mewakili faksi terkuat dari dunia setelah aliansi dewa. Namun masih ada kesenjangan yang cukup besar dengan aliansi dewa kali ini. 5 faksi terkuat di kelas atas datang dan saling memandang pada saat ini. Tetapi mereka tidak ada niat untuk bertarung di sini. Karena menurut mereka mempertahankan kekuatan juga merupakan salah satu cara untuk memenangkan kompetisi ini. Tim dunia dewa darah juga muncul di Tong Tianzu. Oh ya, sepertinya tim Fearless belum tiba di sini, ucap dari serigala darah sambil melihat ke arah sekelilingnya. Oh ya, kabarnya tim Fearless telah membunuh beberapa tim peringkat tinggi. Tetapi aku tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak, ucap dari Sui Biu. Lalu Sui Biu dan serigala darah melihat ke arah puncak Tong Tianzu. Di sana ada sosok yang sedang duduk dan menunggu. Mereka tahu bahwa itu adalah orang-orang dari aliansi dewa dan mereka sedang menunggu tim Fearless. Aliansi dewa ini sepertinya tidak ada lelahnya berurusan dengan tim Fearless. Bukan hanya kita yang menunggu mereka di sini, tetapi ucap dari Xuebian. Ada lebih dari 100 tim yang telah tiba pada saat ini. Dan mereka semua sudah menunggu tim Fearless yang legendaris muncul. Dan 5 faksi utama dari dunia ini juga penasaran dengan tim Fearless itu. Yi Zhang masih menutup matanya dan tampak duduk dengan tenang. Tetapi seiring waktu berlalu, hatinya menjadi semakin gelisah. Dan suasana hatinya untuk membunuh Xiaoyan pun semakin besar. Ling Fei yang duduk di samping Yi Zhang juga terlihat begitu sangat muram. Tim Fearless belum juga muncul kali ini. Baiklah kalau begitu. Karena Xiaoyan terlambat, mungkin kita bisa memulai dengan menyerang Rancang dan Yi Fengyu dari kuil kuno terlebih dahulu. Bagaimana? Ucap dari Yi Zhang. Setelah Yi Zhang berkata seperti itu,
Dia segera bergerak dan semua orang di belakangnya pun mengikutinya. Begitu Yi Zhang bergerak, seluruh orang-orang dari Tong Tianzu tiba-tiba berpikir bahwa tim Fearless telah muncul. "Rancang, kemana saudaramu itu? Mengapa kamu tidak datang bersamanya?" ucap dari Yi Zhang sambil berjalan pelan dan bertanya kepada Rancang yang baru saja muncul di arah hutan. "Hah, memangnya kenapa? Apakah sesuatu terjadi kepadanya? Apa yang telah kamu lakukan kepadanya?" ucap dari Rancang. Mendengar itu, wajah Yi Zhang langsung menjadi suram. Dia sebelumnya pernah berhadapan dengan Rancang. Jadi Yi Zhang tahu bahwa Rancang bukanlah karakter yang provokatif. Dan sekarang di belakang Rancang juga banyak pasukan yang sudah bersiap. Tetapi tampaknya orang-orang ini bukanlah orang-orang dari kuil kuno. Hanya dia dan Yi Fengyu yang berasal dari kuil kuno. Sedangkan orang-orang di belakang Rancang hanyalah sebuah tim dari dunia bagian tengah. Sepertinya Rancang dan juga Yi Fengyu baru saja bergabung dengan mereka. Meskipun orang-orang di belakang Rancang bukanlah berasal dari kuil kuno. Ketika Rancang dan Yi Zhang dari aliansi dewa berdebat, mereka sama sekali tidak mundur. Mereka masih berdiri di belakang Rancang dengan berani. Tampaknya ada lautan kebencian yang mendalam pada aliansi dewa dari orang-orang ini juga. "Jika kamu berani mengganggu saudaraku, aku tidak akan tinggal diam," ucap dari Rancang. Perselisihan antara kedua belah pihak pun tiba-tiba pecah. Lalu tim yang ada di sekitar mereka pun menghindari mereka karena takut terkena imbasnya oleh perselisihan ini. Yi Zhang pun melangkah ke arah depan dan sumber gas abadinya pun lalu meledak. Namun tepat ketika Yi Zhang dan Rancang hendak bertarung, ada angin yang berhembus kencang dari arah hutan dan cahaya hitam pun menyerbu keluar dari dalam hutan. Seketika asap pun lalu menyebar. Di sana segera terlihat pedang dengan nyala api yang sangat indah. "Saudara Rancang, biarkan aku yang menghadapinya terlebih dahulu." Xiaoyan tiba-tiba muncul di sana. Dan anggota tim Fearless yang lainnya pun segera bergegas keluar dari dalam hutan. Kemudian mereka langsung berdiri di samping Xiaoyan. Saat tim Fearless ini muncul, suasana di sana tiba-tiba menjadi sangat panas. Menarik, mereka ini adalah sebuah tim dari wilayah dunia bawah. Tetapi kemampuan mereka benar-benar mengejutkan, ucap dari Seng Ying. Seng Ying adalah seseorang dari salah satu 5 faksi terkuat dari wilayah dunia atas. Ling Feng dari Psionic juga berdiri dan melihat ke arah kedua tim yang sedang berselisih itu. Ling Fei tidak pernah menyangka bahwa tim yang berasal dari dunia bawah bisa menjadi pusat perhatian seperti ini. Menarik sekali, ucap dari Ling Fei. Dia mengagumi Xiaoyan dan juga Xie Zinghui karena kekuatan jiwa mereka yang begitu kuat. Bakat mereka sangatlah luar biasa. Jika mereka sampai terbunuh di sini, bakat mereka akan terbuang sia-sia, ucap dari Ling Fei. Lalu seseorang wanita yang berbadan tinggi di sebelahnya pun berjalan dengan lembut. Kekuatan jiwa mereka memang sangat kuat. Tetapi aku kira mereka tidak akan bisa bertahan di kompetisi ini jauh lebih dalam lagi, ucap dari Feng Chan. "Kamu tidak percaya dengan penglihatanku kali ini?" tanya dari Ling Fei. "Ya mungkin saja penglihatanmu itu salah," ucap dari Feng Chan. "Jika kamu tidak percaya, lihatlah. Tim ini pasti akan selalu memberiku kejutan," ucap dari Ling Fei. Kemunculan Xiaoyan ini menjadi perbincangan di antara para peserta kompetisi lainnya. Pria ini memang berani, tetapi dia agak sombong. Di dalam situasi ini, aliansi dewa jelas lebih unggul. Aku khawatir ini akan membahayakan mereka, apalagi mereka berasal dari dunia bawah, ucap wanita yang bernama Yun Meng, seseorang pemimpin dari tim Huayu. Yun Meng memangnya kenapa jika dia berasal dari dunia bawah? Tanya dari Hualan. "Bukan apa-apa, aku hanya teringat bahwa kabarnya leluhur kita bereinkarnasi di sana," ucap dari Yun Meng. "Oh, benarkah itu?" tanya dari Hualan kembali. "Ya, ini bisa saja benar dan bisa saja salah. Aku juga belum tahu pastinya. Yang jelas,
aku masih menilai bahwa tim Fearless ini tidak akan sanggup melawan kehebatan dari aliansi dewa itu, ucap dari Yun Meng. Tim Fearless ini mungkin tidak seburuk kelihatannya. Mari kita lihat dulu bagaimana aksi mereka, ucap dari Walan. Setelah diskusi singkat ini, mereka akhirnya berhenti untuk berbicara. Dan mereka langsung menyaksikan pertempuran yang akan terjadi sebentar lagi. Pada saat yang sama, ada juga sebuah tim yang semua anggotanya menggunakan jubah hitam. Dan mereka menonton dengan perselisihan tim Fearless dan aliansi dewa. Salah satu dari anggota tim ini pernah bertarung dengan Xiao Zhan saat berebut warisan Raja Hitam. Sepertinya aliansi dewa akan membunuh mereka semua terlebih dahulu di sini, ucap dari Xiu Xi. Sementara itu, Rancang dan Yi Fengyu masih memandangi ke arah Xiaoyan yang muncul. Mereka benar-benar terkejut karena kemunculan Xiaoyan ini agak tidak terduga. Saudara ke-9, kamu tiba di waktu yang tepat. Mari kita selesaikan kekacauan ini bersama-sama. Aku sangat yakin jika kamu dan Rancang bekerja sama, kalian pasti akan bisa mengalahkan para bajingan itu, ucap dari Yi Fengyu. Xiaoyan pun tersenyum mendengar itu. Saudara Rancang memang kuat, tetapi orang-orang ini adalah anggota aliansi dewa. Bahkan jika kita bekerja sama pun, itu akan tetap sulit. Izinkan aku bersama timku yang membereskan mereka semua. Jadi kuil kuno tidak perlu terlibat dengan kekacauan seperti ini. Aku akan sangat berterima kasih jika kalian mengizinkanku, ucap dari Xiaoyan. Dan saat Rancang mendengar itu, dia langsung memandangi ke arah Yi Zhang dan Lin Fei. Xiaoyan memang mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika kita bergabung, kemungkinan kemenangan kita mungkin hanya sekitar 30% saja. Itu masih sangatlah rendah. Kekuatan Yi Zhang dan juga Lin Fei saat ini sama-sama pejuang bintang 5 Daoxian. Dan Rancang bisa merasakan bahwa ada aura misterius yang dimiliki oleh Yi Zhang pada saat ini. Sepertinya kekuatan Yi Zhang sudah mendekati Daoxian bintang 6. Belum lagi ada lebih dari selusin orang di belakangnya. Dan tentu saja mereka semua orang-orang yang kuat. Karena yang terlemah dari mereka adalah Daoxian bintang 3. Saudara ke-9, kita tidak mempunyai jalan lagi. Kita harus berjuang bersama-sama untuk melawan mereka kali ini, ucap dari Rancang. Mendengar itu pun Xiaoyan akhirnya mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari dan harus terjadi pada saat ini. Tetapi Xiaoyan kembali lagi memandangi ke arah Rancang dan juga Yi Fengyu sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan kalian. Jika kalian terlibat, kalian akan mendapatkan masalah yang cukup berat. Aku tidak ingin kalian mengalami itu. Insya Allah kami bisa menyelesaikan ini sendiri, ucap dari Xiaoyan. Maafkan aku saudara ke-9. Aku tidak bisa menuruti perkataanmu itu kali ini. Aku akan menyerang mereka terlebih dahulu, ucap dari Rancang. Kemudian Rancang pun langsung melesat ke arah Yi Zhang. Semua pasukan cepat bunuh mereka. Aku akan memberikan bonus yang besar kepada kalian jika kalian berhasil memusnahkan mereka, ucap dari Yi Zhang. Sementara itu, Xiaoyan sangat terkejut melihat Rancang yang sudah siap untuk menyerang. Pada saat ini, Xiaoyan memandangi Rancang yang terlalu berani. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Rancang berhasil mengalahkan Yi Zhang? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Ya, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.